Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita itu pasti semua tahu presiden kita yang sekarang ini, Bapak Jokowi ini cukup populer ya, tapi juga cukup kontroversial sampai sekarang karena ada orang yang suka, ada yang tidak suka juga. Saya melihat film tentang Jokowi itu kagum ya. Dia itu tidak mengedit film itu. Dia mengatakan ya memang filmnya ya seperti itu, hidupnya ya memang seperti itu. Dia anak dari orang biasa-biasa saja, bahkan cenderung ya sederhana, miskin begitu. Dulu rumahnya pindah-pindah. Pernah ada satu masa itu dekat dengan keluarga Katolik dan ditolong sering oleh keluarga Katolik saat tinggal di Solo gitu. Dan dia tidak memasalahkan film yang menceritakan dengan masa kecilnya yang memang hidupnya susah. Sekarang tapi dia menjadi pemimpin yang besar, pemimpin bangsa yang besar, pemimpin kita. Kita bisa melihat Bapak saudara-saudari yang terkasih bahwa Injil tentang Yesus Kristus itu khususnya peristiwa Natal ya, itu kan ditulis bukan seperti kisah sejarah Natal dulu baru Paskah begitu enggak, tapi dari Paskah dulu bahwa para rasul itu menjumpai Yesus yang bangkit ya. Gurunya itu ternyata Tuhan, gurunya ternyata mengalahkan kematian gitu. Lalu kemudian baru dirunut latar belakangnya, sehingga lalu tetap tertulis juga dari mana asal usul sang juru selamat yang bangkit, yaitu ya kita bisa melihat lalu ditulislah peristiwa Natal itu. Cuman ada yang menarik Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bahwa peristiwa Natal yang ditulis oleh para penulis Injil ini itu juga tidak membesar-besarkan tentang Yesus. Yesus juga ditulis sebagai yang ya orang yang memang dari keluarga yang sederhana dari Nazaret. Ya. Bahkan digambarkan juga bahwa dia itu dikandung sebelum orang tuanya menikah. Digambarkan ada yang juga nyinyir tentang Yesus ya, kalau ya, wong anak haram aja kok dijadikan Tuhan sama orang-orang Kristen itu. Ya memang realitasnya begitu. Tidak ditutup-tutupi bahwa dia itu memang ya Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum Yusuf menikah. Sudah bertunangan tapi belum menikah dengan Maria. Tidak ditutup-tutupi juga oleh penulis Injil bahwa ini loh papanya Yesus ini, Yusuf ini loh, bahkan mau meninggalkan Maria pada saat Maria itu hamil sebelum mereka menikah. Tidak ditutupi oleh para penulis Injil. Meskipun Yesus ini memang putra Allah itu, juga tidak ditutupi nantinya kita merayakan Natal minggu depan ini bagaimana peristiwa dia yang memang lahir di Bethlehem, di kandang yang hina. Nah, Bapak saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat dari sini apa yang dimaksudkan. Ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana Yesus itu sebagai putra Allah, dia menjalani kehidupannya sebagai manusia seperti kita itu. Ya pada umumnya juga lahir dari orang tua, ya memiliki orang tua dan sebagainya, memiliki juga tetangga karena lingkungan dan sebagainya. Kita bisa melihat bukan langsung turun seperti dewa apa begitu ya, dengan warna kulitnya yang aneh-aneh gitu ya, supaya orang langsung percaya juga enggak begitu. Yesus yang mau menyertai kehidupan manusia, dia lahir sebagai manusia, kita bisa melihat ditulis oleh para penginjil ini juga latar belakang apa adanya juga, tidak dihebat-hebatkan gitu. Baru refleksi kemudian memang ternyata dari Yusuf ini Yesus itu keturunan Daud, raja besar Israel kan gitu. Kemudian dari refleksi para rasul juga dikatakan ditemukan juga
bahwa memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kita dalam bacaan pertama tahu dalam kitab Yesaya itu digambarkan betul bagaimana nubuat tentang Yesus itu kan, digambarkan Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang wanita muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menamai anak dia itu Immanuel. Itu setelah kita bisa melihatnya, bukan karena memang saya ini memang sudah disiapkan Allah, saya ini memang keturunan raja, saya ini hebat sehingga harus digambarkan, ditutupi latar belakangnya begini-begini, digambarkan yang hebat-hebat juga enggak. Di masa Advent yang keempat ini, minggu Advent ini, Anda dan saya itu diajak untuk bisa melihat bagaimana Tuhanku itu memang punya sejarah dalam kehidupannya dan punya latar belakang seperti itu. Supaya kita juga bisa melihat bagaimana Allah yang menyejarah dalam kehidupan manusia, bagaimana Allah itu juga mengalami dinamika kehidupan manusia, dan Allah itu tidak menghilangkan hal-hal yang memang sungguh real dalam kehidupan manusia, di mana putranya sendiri juga hadir dalam perjuangan hidup manusia itu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa melihat dalam refleksi kita di masa Advent yang keempat ini, apakah kita ini juga sungguh mensyukuri kita memiliki Allah yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Wah, kurang seru Romo ya, punya Allah Tuhan kok jadi manusia kok seperti itu, kok seperti itu. Tuhan itu yang harusnya yang berkemilau, yang hebat gitu ya, yang aneh-aneh gitu, mungkin jadi terus viral gitu ya. Tuhan yang datang kayak UFO gitu. Atau iman kita memang sungguh-sungguh mampu untuk diajak dengan kerendahan hati melihat betul Tuhanku itu Immanuel, Allah yang menyertai manusia. Dan itulah yang sungguh-sungguh memang menjadi pokok iman kita itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Itu juga mengajak kita merefleksikan kehidupan kita ini. Apakah kita juga melihat Allah yang menyejarah dalam kehidupan kita sebagai manusia ya? Allah yang terus memberkati kita, Allah yang terus menyertai kehidupan kita, Allah yang terus hadir dalam sejarah kita mulai kita lahir sampai sekarang. Apakah kita sungguh juga bisa menghargai kehidupan kita seperti Tuhan yang menghargai sejarah hidupnya di dunia ini? Nah, tantangan milenial itu kita sekarang ini ya gampang dibanding-banding gitu ya. Kita itu kadang-kadang tidak menghargai kehidupan kita. Kita itu pengennya yang kelihatan yang kalau moncar-moncar saja gitu. Ya ada orang-orang yang sudah sukses selalu cari pembenaran. Aku ini sekarang sukses loh, hebat loh. Gek, jangan-jangan ini saya keturunan raja. Jangan-jangan saya ini keturunan priai. Lalu menutupi masa lalunya. Ini era ingin supaya semua manusia itu di era medsos itu manusia yang menjadi manusia bintang. Pengennya itu glowing terus gitu, bersinar terus, hebat terus gitu. Anda dan saya sehari-hari itu selalu saja melihat fakta yang selalu merasa lebih daripada hidup kita sehari-hari gitu. Selalu saja di dunia medsos Anda dan saya itu ditawarkan bahkan di semuanya itu yang lain lebih hebat daripada kehidupan saya dan keluarga saya. Sehingga lalu kita itu tidak merasa betul sungguh-sungguh bisa menghargai kehidupan kita, keluarga kita, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, lingkunganku, ya konco-koncoku, sopo yus, gak main kabeh. Itu menyeruak kuat di zaman ini karena kita terus melihat yang lain, kita terus diajak untuk melihat yang lain gitu. Kalau kita makan aja kita mau beneng lu, yang koncoku yang lain ini makan di tempat yang hebat rek, kuliner yang hebat lah. Kita rekreasi sama keluarga, lu koncoku kok lu hebat rek. Kita lagi senang-senang happy dengan keluarga kita, keluarga sana kok juga lebih hebat. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Jangan-jangan kita itu tidak bangga dengan kehidupan kita. Kita itu mulai malu malahan dengan kehidupan kita. Kita malu kemudian, ya kalau bisa ya akhirnya ya sudah seperti inilah kehidupan kita. Itu lalu ya sudah, saya jalani begitu aja dengan rasa tidak puas terus menerus. Dan itu tidak ada keselamatan bagi orang yang hidup terus menerus mulai bangun pagi sampai malam
hanya membandingkan dirinya dengan orang lain, dan bahkan mungkin malu dengan latar belakang kehidupannya, malu dengan keluarganya, dan kemudian pengen menutup-nutupi itu bahkan orang supaya lihat yang glowing. Itu di TikTok itu Ganjar itu bagus membuka satu anak yang membuat viral lucu-lucu, tapi dia ngakui sungguh dia itu membuatnya dari kampung kumuh ya. Lu nanya, lu bertanya-tanya itu ternyata dibuat dari kampung kumuh, dan itu enggak ditutup-tutupi. Ya buatnya seperti itu. Bukan dari hebat-hebatan, bukan. Nah, Bapak saudara-saudariku yang terkasih, Advent yang keempat ini menjelang kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini mengajak kita itu mampu untuk berdamai juga dengan kehidupan kita. Godaan yang cukup besar membuat kita itu tidak tentram dengan kehidupan kita. Godaan yang cukup besar sehari-hari yang kita lihat dari berbagai media, dari kehidupan kita sehari-hari membuat kita itu tidak puas. Orang nrimo uripe awake dhewe rasane gitu. Pengennya itu seperti yang lain terus-menerus, sehingga kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah menikmati betul apa yang terus kehidupan Anda mulai, yang Tuhan, padahal Tuhan itu hadir dan menyejarah dalam kehidupan Anda. Hadir dan menyejarah dalam, Tuhan punya maksud dalam kehidupan Anda, tidak mungkin tidak. Kita diciptakan itu pasti punya maksud. Dan itu yang mengajak kita, Anda dan saya ini sungguh-sungguh untuk menghargai kehidupan kita. Itu ya awal. Ya, pertobatan masih ada di masa Advent ini. Apa selama ini yang membuat saya resah? Itu sebenarnya saya tidak nerimo ya dengan kehidupan saya itu. Yang membuat saya bertengkar dengan keluarga saya itu, aku gak nerimo ambil anak-anakku ini. Yang membuat saya tidak tentram itu, saya tidak nerimo dengan hasil usaha, ya gaji, upah yang dari suami saya. Aku gak nerimo, aku gak podo ambil keluarga liane. Jangan-jangan yang membuat Anda tidak tentram hidup, Anda tidak bersyukur dan tidak menerima keluarga Anda. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, masa Advent yang keempat kita diajak untuk seperti Tuhan Yesus sendiri. Dia dilahirkan dalam kondisi yang seperti itu, dan itu diceritakan oleh Matius dan para penginjil yang lain supaya kita juga bersyukur, meneladani. Itulah Tuhan kita, itulah kehidupanmu juga, tapi ada Emmanuel di situ. Tuhan yang menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini malu dengan kehidupan Anda, merasa kurang, bahkan sampai menyalahkan banyak orang, menyalahkan pasangan Anda, menyalahkan anak-anak Anda, menyalahkan teman-teman lingkungan Anda, menyalahkan keluarga besar Anda. Karena Anda tidak puas, Anda tidak nerima hidup. Anda dipanggil untuk bertobat, untuk membuka pintu rahmat Tuhan, membuka berkat-berkat-Nya. Karena memang selama ini Anda dipelihara oleh Tuhan, Emmanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan Anda. Bapak, supaya Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya menutup renungan kita di Minggu Advent yang keempat ini dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dijadikan orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berkat Tuhan menyertai kita semua.